Akhirnya, dengan berbekal senter, aku keluar rumah menuju ke arah kebun. Saya masuk ke dalam kebun sambil memanggil nama Mira. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar setia cerita horor siang-siang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan diberikan rezeki yang lapang. Cerita ini masih berasal dari Mas Jabang Tutuka dengan judul Arwah Seorang Pembantu bagian kedua. Sebelum kita dengarkan, tak lupa saya ingetin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Dan pintu kami seperti dicakar-cakar oleh wanita itu sambil menggeram. Lalu pintu kamar kami dipukul-pukul dengan keras. Saya spontan langsung menelepon teman-teman saya untuk datang ke sini. Dan untungnya beberapa teman saya dengan sigap menyanggupi akan datang ke sini. Kami yang masih ketakutan di dalam kamar hanya bisa berdoa dan pasrah. Tak lama setelah itu, lampu rumah kami tiba-tiba mati. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba kami mendengar suara orang mandi dengan tergesa-gesa. Setelah itu suaranya hilang dan lampu pun nyala kembali. Kami yang sudah dibanjiri keringat dingin di dalam kamar hanya bisa menunggu teman-teman kami untuk datang. Waktu pun berlalu, sudah 1 jam kami menunggu, tapi tak ada teman kami yang kunjung datang. Saya pun mencoba untuk menghubungi mereka kembali. Dan jawaban mereka sama, bahwa mereka tidak menemukan alamat yang aku kirim. Dalam hatiku bercampur aduk antara marah dan takut. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengajak Mira keluar dari rumah ini. Tapi Mira terlalu ketakutan untuk keluar dari kamar ini. Aku mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa aku berani. Akhirnya Mira pun setuju. Kami pun akhirnya keluar dengan perlahan. Baru saja kami sampai di ruang tamu, tiba-tiba lampu rumah kami kembali mati. Yang membuat aku panik adalah Mira saat itu juga pingsan. Saya hanya bisa duduk di lantai sambil memangku Mira yang sedang besar perutnya. Saya mencoba berbagai cara untuk membangunkannya, tapi ketika saya mencoba membangunkannya, tiba-tiba dalam kegelapan, Mira berdiri di depan saya. Lalu dia berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa dan menggaruk-garuk kepalanya. Anehnya, walaupun gelap, Mira tidak menabrak satu barang pun yang ada di dalam rumah. Awalnya aku tidak mengerti apa yang dia lakukan, tapi akhirnya aku paham bahwa dia sedang kerasukan. Aku hanya bisa menangis sambil berdoa melihat istriku seperti itu.
Untungnya kejadian itu tak berlangsung lama. Mira kembali pingsan dan dengan cepat aku memeluknya kembali. Aku coba memangkunya kembali masuk ke dalam kamar karena kebetulan dia tepat jatuh di depan pintu kamar. Dengan tergesa-gesa, aku masuk kembali ke dalam kamar dan cepat mengunci pintunya. Tak lama Mira pun bangun, dia hanya bisa menangis. Karena penasaran, aku kembali membuka laptopku dan melihat CCTV kembali. Ternyata benar, Asi itu adalah makhluk halus yang menempati rumah ini. Entah bagaimana ceritanya, Asi bisa ada di rumah ini. Dengan rasa takut, aku mencoba memperhatikan Asi yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan membungkuk dengan rambut keritingnya yang sedikit basah. Tapi kali ini dia memakai pakaian layaknya kuntilanak, putih dan panjang. Wajahnya pucat dan sedikit memar. Terlihat dia berjalan mengelilingi rumah ini dan terbang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah lama aku memperhatikannya, tiba-tiba Asi menembus pintu kamar pembantu dan menghilang. Saya pun menutup laptop dan memutuskan untuk tidur malam itu, karena Mira pun terlihat sudah pulas. Baru saja aku menutup mataku, tiba-tiba tanganku dipegang oleh Mira. Spontan, aku langsung melihat ke arahnya. Saat aku melihat ke arahnya, astaga, bukan main, antara kaget, marah, dan takut. Saat itu, aku melihat Mira dengan mata yang melotot seperti menahan sakit. Karena saat itu Asi sedang duduk di atas perut Mira yang sedang besar. Asi dengan pakaiannya yang putih, rambut keriting dan wajahnya yang memar, dia tertawa cekikikan sambil menduduki perut Mira yang sedang besar. Aku pun sontak langsung memukul Asi yang ada di atas perut Mira. Tapi ketika saya pukulan saya menembusnya dan Asi pun menghilang. Dan pintu kamar kami tiba-tiba terbanting dengan sendirinya dengan suara cekikikan yang semakin lama semakin jauh lalu menghilang. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tidur sambil menunggu pagi. Saya mencoba menguatkan mata ini walaupun sudah ngantuk sekali. Akhirnya pagi pun tiba. Hati saya sangat lega melihat matahari terbit dengan sangat terang. Kami pun berkemas untuk keluar dari rumah ini. Kami hanya membawa beberapa pakaian saja, karena yang penting kami sudah keluar dari rumah ini. Dengan cepat, kami pun bergegas pergi ke rumahnya Mira. Kami sepakat untuk tidur di rumah Mira sementara waktu, sampai mendapatkan tempat tinggal yang baru. Dan kami pun sepakat tidak akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua kami. Setibanya di rumah Mira, kami pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Saya izin tidak masuk kerja karena merasa kelelahan. Akhirnya kami pun tidur dengan lelap di rumahnya Mira. Tanpa disadari, kami tidur sangat lama sekali sampai bangun jam 4 sore. Kami pun lekas mandi dan makan bersama keluarganya Mira. Tapi ketika melihat HP, saya kaget. Ternyata bos saya sudah menelpon berkali-kali. Akhirnya saya pun menelpon balik bos saya dan benar saja, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus diselesaikan besok pagi. Akhirnya aku pun pergi ke kamar untuk mencari laptopku karena semua file ada di situ. Tapi laptopku tidak aku temukan di dalam kamar. Aku sudah mencarinya berkali-kali, tapi tidak ada. Aku pun mencoba mengingatnya. Dengan perasaan yang lemas, aku pun baru ingat bahwa laptopku tertinggal di rumah kontrakan. Akhirnya aku pun menghubungi beberapa temanku untuk meminta menemaniku pergi ke rumah kontrakan itu.
Entah sial atau kebetulan, semua teman-temanku mendadak tidak bisa. Dan tak mungkin juga aku harus mengajak Mira. Setelah lama berpikir, akhirnya aku putuskan aku harus berangkat sendiri karena ini menyangkut karirku. Akhirnya, aku pun pamit pergi pada istriku dan mertuaku dengan alasan mau pergi ke tempat teman karena ada pekerjaan. Saat itu sudah jam 9 malam. Hujan menemani perjalananku saat itu. Suasana semakin dingin. Belum sampai di rumah kontrakan saja perasaanku sudah merinding. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa, berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tak terasa setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 45 menit, akhirnya aku pun sampai di depan rumah. Aku sempat berpikir untuk kembali. Tapi setelah aku pikir lagi, ini menyangkut pekerjaan yang sangat penting. Akhirnya, dengan rasa takut yang sangat, aku pun keluar dari mobil dengan perlahan. Air hujan yang seiring membasahi kepalaku membuat nyali ini semakin menciut. Perlahan aku mendekati pintu. Setelah di depan pintu, aku sempatkan untuk berdoa. Kubuka pintu itu dengan perlahan. Entah kenapa kakiku rasanya lemas sekali, seperti tak ada tenaga untuk melangkah. Perlahan aku langkahkan kakiku ke dalam. Ketika aku baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba gorden di dalam rumah seperti ada yang menggoyangkan dengan kencang. Aku pun terdiam. Aku berusaha berpikir positif bahwa itu hanyalah angin, walaupun sebenarnya tidak masuk akal kalau itu angin. Langkah demi langkah aku lalui. Perlahan aku masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba setibanya di ruangan tengah, ada suara seperti memanggilku. Ketika aku melihat ke atas, ternyata benar. Aku melihat Asih berada di lantai 2. Posisi dia kali ini terbalik, kepalanya di bawah. Aku melanjutkan langkahku dengan cepat menuju kamar dan menghiraukannya. Dan tibalah aku di depan pintu kamar. Tapi ketika aku akan membuka pintunya, sial, pintu kamarnya dikunci. Dan kuncinya ada di tasnya Mira. Perasaanku campur aduk, marah, takut, bingung. Ketika aku sedang berpikir, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Ketika aku melihat samping, aku melihat Asih sedang melihatku dengan tajam. Dia berada tepat di depanku, jarak kami hanya kurang lebih 3 meter. Saya pun langsung berjongkok dan menundukkan kepala karena saya tidak kuat menatap wajahnya yang begitu menyeramkan. Lalu aku berdoa, dan ketika aku melihatnya kembali, untungnya dia sudah tidak ada. Tanpa berpikir lagi, aku langsung mencoba mendobrak pintu kamarku, karena itu jalan satu-satunya. Untungnya tak butuh waktu lama untuk mendobraknya. Aku pun masuk dan mulai mencari laptopku. Dan ya, akhirnya aku menemukannya. Aku pun segera bergegas keluar. Ketika aku keluar, aku melihat Mira sedang berdiri di depan pintu kamar pembantu. Aku pun heran, kenapa dia bisa di sini. Dia hanya membelakangiku dan menghadap ke pintu itu. Aku pun menghampirinya, tapi ketika aku menghampirinya, Mira melangkahkan kakinya dan membuka pintu kamar pembantu itu. Aku memanggilnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab dan menghiraukannya. Karena khawatir, aku pun mengikutinya. Saat masuk ke kamarnya, yang pertama saya rasakan adalah seluruh bulu kuduk saya merinding. Aroma di dalam kamar itu sangat bau dan apek, terasa lembab dan gelap tanpa lampu.
Terus Mira kemana? Tiba-tiba dia menghilang. Aku baru sadar, itu adalah Asih yang menyerupai Mira. Baru saja aku mau berbalik badan dan keluar dari pintu itu, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan cepat. Aku mencoba membukanya, tetapi di luar sana seperti ada yang menahannya. Aku hanya bisa berteriak di dalam kamar itu karena rasa takut yang amat sangat. Akhirnya aku pun tak sadarkan diri lagi. Entah berapa lama aku pingsan, ketika aku bangun, aku sudah ada di ranjang pembantu itu. Badanku lemas, aku melihat seutas tali pocong yang berada di atas meja dan gumpalan tanah merah. Aku semakin tak mengerti apa di balik semua ini. Tiba-tiba di dalam kegelapan, muncullah sosok Asih di balik pintu. Dia berada di depan pintu dengan posisi berdiri dengan sedikit membungkuk, dengan rambut keriting dan pakaiannya yang putih layaknya kuntilanak. Aku tak kuat melihatnya, tubuhku serasa mau pingsan saja. Dia menatapku dengan tajam, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku hanya tertunduk takut, tanpa berani melihatnya. Kemudian, dengan pelan Asih berbicara. Aku ingin janin istrimu. Aku ingin janin istrimu. Aku pun kaget dan marah mendengar Asih berkata seperti itu. Aku langsung menatap wajahnya dan aku langsung berkata, "Pergi kamu, jangan ganggu keluargaku." Setelah aku berkata seperti itu, Asih membalikkan badannya sambil tertawa cekikikan dan menghilang di balik pintu. Aku pun cepat-cepat keluar dari kamar itu. Ketika aku keluar kamar, aku pun dikejutkan kembali karena aku mendengar dari lantai atas ada seperti seorang sedang mengamuk. Aku mendengar suara barang dilemparkan. Aku cepat-cepat saja berlari dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Lalu aku pun pergi menuju rumahnya Mira. Sesampainya di rumah Mira, Mira bertanya, "Kamu kenapa? Kok pucat sekali mukamu? Kamu sakit?" Aku hanya menggelengkan kepala, lalu kemudian masuk kamar. Di kamar aku hanya terdiam. Pekerjaan yang seharusnya aku kerjakan, aku diamkan. Tak lama, Mira pun menyusulku ke dalam kamar dan bertanya kembali, "Kamu kenapa?" Akhirnya aku jujur sama dia. "Maafin aku ya, sebenarnya aku tadi dari rumah kontrakan. Aku habis ambil laptop karena ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Aku gak jujur sama kamu karena takut kamunya khawatir," jawabku. Kemudian dia lalu memelukku. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Mira. Aku kembali diganggu oleh Asih di rumah itu, dan Asih berkata bahwa dia menginginkan janin kamu. Mira pun langsung menangis mendengar aku berbicara seperti itu. Sampai akhirnya orang tuanya masuk ke kamar kami karena khawatir mendengar tangisan Mira. Kami pun akhirnya jujur dan menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya Mira. Entah apa yang ada di pikiran orang tua Mira. Mereka hanya menertawakan kami sambil berkata, "Kalian ini kayak anak kecil saja. Mana ada hantu bisa mengambil janin?" Kami hanya bengong tanpa bicara apa-apa. Akhirnya, Mira pun bercerita padaku bahwa orang tuanya itu tidak percaya dengan hantu atau tahayul. "Ya udahlah," jawabku kemudian. Lalu aku menyelesaikan pekerjaanku. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan akhirnya pekerjaanku pun selesai.
Mira yang sudah terlihat sangat pulas sekali, aku usap-usap perutnya sambil mengirimkan doa. Baru saja aku berbaring dan menutupkan mata, tiba-tiba di telinga saya ada yang berbisik. Kamu tak akan bisa lari. Kaget, saya pun langsung terbangun. Untungnya hanya suara bisikan itu yang aku dengar. Aku hanya berpikir itu halusinasiku saja. Keesokan harinya, aku pun pergi bekerja seperti biasa. Kali ini, aku bisa bekerja dengan tenang karena Mira tinggal bersama orang tuanya. Seperti biasa, di jam makan siang, aku menelponnya. Tapi kali ini dia tidak mengangkat teleponku. Aku pikir dia sedang tidur. Sorenya aku telepon lagi, tapi tak kunjung diangkat juga. Sampai perjalanan pulang pun, teleponku tak kunjung diangkat. Apa mungkin dia tidur selama itu? Pikirku dalam hati. Sesampainya di rumah Mira, kira-kira pukul 7 malam. Aku langsung mencari Mira ke dalam kamar, dan Mira ternyata tidak ada di dalam kamar. Aku memanggil namanya, tapi tak ada jawaban juga. Tiba-tiba orang tuanya menghampiriku dan berkata, "Mira keluar dari tadi siang. Emang dia gak bilang sama kamu?" tanya orang tua Mira. Aku pun heran. "Enggak, Bu, Mira gak bilang sama aku. Aku telepon juga gak diangkat," jawabku. "Dia tadi bilang sama ibu mau pergi, sudah dijemput temannya. Tapi ibu tidak melihat temannya siapa. Mira pun pergi masih memakai daster pakaian tidurnya. Coba kamu hubungi teman-temannya," jawab ibunya. Akhirnya aku pun menghubungi teman-teman dekatnya. Tapi ternyata teman-teman Mira tidak ada yang sedang bersama Mira. Sempat aku berpikir, apakah dia pergi bersama lelaki lain dalam keadaan hamil besar? Aku mulai bingung harus mencari kemana. Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin membuka laptopku dan membuka CCTV di kontrakanku. Ketika aku mulai membuka laptop, aku kaget. Ternyata aku melihat Mira ada di rumah kontrakan itu. Aku melihat Mira ada di ruang tamu rumah. Dia sedang duduk sambil memainkan rambutnya yang panjang. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada istriku? Tak lama, Mira terlihat berdiri sambil mengusap-ngusap perutnya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, aku melihat Mira memukul-mukul perutnya yang sedang hamil sambil tertawa. Melihat seperti itu, aku pun langsung segera berdiri dan pergi ke rumah kontrakan itu. Entah berapa kecepatan mobilku saat itu. Yang jelas, aku pergi dengan keadaan ngebut sekali. Setibanya di rumah kontrakan itu, aku segera masuk ke dalam. Tapi aku tidak melihat Mira. Aku sempat berpikir, apakah itu Asih yang menyerupai Mira? Aku pun masuk ke ruang tamu dan memanggil namanya. Tak lama aku panggil, Mira keluar dari lorong kamar mandi dan berjalan dengan pelan sekali. Langkahnya sangat terpatah-patah. Kepalanya menengadah menghadap ke atas. Matanya kosong dan melotot. Sambil bernyanyi Nina Bobo dengan sangat pelan. Dan yang mengerikannya, tangannya memukul-mukul perutnya dengan kencang. Aku terdiam sejenak melihat Mira yang menjadi aneh. Aku pun dengan cepat memeluknya dan menahan tangannya yang terus memukul-mukul perutnya. Sambil berkata, "Mira, sadar." Aku cepat-cepat mengendongnya ke dalam mobil. Mira yang tak henti-hentinya bernyanyi membuatku cukup merinding ketika menggendongnya. Aku pun segera memasukkannya ke dalam mobil dan segera membawa dia pulang. Selama di perjalanan, Mira hanya pingsan. Dia terlihat lemas dan capek. Aku hanya mengusap-ngusap rambutnya
sambil menangis karena sedih melihat keadaan dia. Ketika aku sedang mengusap rambutnya, tiba-tiba kepala dia bergerak dengan cepat dan menoleh ke arahku. Mata dia melotot dan menyeringai. Lalu dia kembali menyanyi Nina Bobo dengan sangat pelan. Spontan, aku pun langsung menghentikan mobilku. Aku bingung dan berteriak meminta tolong. Untungnya, ada beberapa orang di jalan yang mau menolongku. Anehnya, ketika orang-orang berdatangan ke mobilku, Mira tiba-tiba tergeletak pingsan lagi. Aku menjadi bingung, harus menjelaskan apa kepada orang-orang. Akhirnya aku bilang pada mereka bahwa istriku tadi mengalami kesurupan, tapi orang-orang itu seperti tidak percaya dan hanya menertawakanku. Ya sudah, akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Mira. Tibalah kami di rumah Mira. Ketika aku mematikan mesin mobilku, tiba-tiba Mira tersadar dan dia terlihat sehat kembali, layaknya orang normal. Kemudian dia berkata, "Ini di mana? Enak banget aku dari tadi tidur." Aku hanya bengong melihat dia. "Yuk turun," ajakku. Kami pun turun. Mira berjalan dengan cepat seperti orang sehat. Aku yang ada di belakangnya hanya bisa bengong dan bingung. Masuklah kami ke dalam rumah. Ibu dan bapaknya ada di ruang depan sedang menunggu kami. Dan bapaknya pun berkata, "Dari mana aja kalian?" Aku pun menjelaskannya kepada orang tuanya Mira. Tapi aku dibuat kesal kembali karena lagi-lagi orang tua Mira tidak percaya dengan perkataanku. Dan ibunya bilang, "Kamu tuh ngaco aja orangnya. Orang Mira sehat-sehat gitu." Mira pun hanya tersenyum dan pergi ke dalam kamar. Aku menyesal tidak mengajak ibu dan bapaknya tadi ke rumah kontrakan. Ya sudahlah, akhirnya aku menyusul Mira ke kamar. Dan ketika aku masuk, aku melihat Mira sedang menyisir rambutnya dan dia memanggil kepadaku. "Tolong dong sisirin rambutku," kata Mira. Aku pun menjawab, "Nggak boleh loh nyisir malam-malam gini. Apalagi kamu sedang hamil, pamali." Baru saja aku bilang begitu, tiba-tiba Mira melihat ke arahku sambil melotot. Aku pun kaget dan mencoba membiarkannya sambil menunggu apa lagi yang akan terjadi. Tak lama, Mira berdiri dan melangkah ke arah kasur. Tapi matanya tak lepas dan tak berkedip melotot ke arahku, seperti layaknya orang yang sedang marah. Mira pun membaringkan badannya dengan terlentang. Dalam hati, aku yakin bahwa Mira sudah kerasukan hantunya Asi lagi. Aku harus segera mengobatinya. Lalu aku putuskan untuk mengambil cuti secara mendadak karena aku mau fokus menjaga dan mengobati Mira. Akhirnya, aku ikut tidur di samping Mira. Mira pun akhirnya tertidur dengan lelap. Tak terasa, aku pun tertidur dengan lelap juga. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara sampai aku terbangun kembali. Ketika aku melihat ke arah Mira, Mira sedang bernyanyi Nina Bobo lagi dengan pelan. Dengan sesekali tersenyum misterius. Mata dia melotot ke arah atas dan tangannya sambil mengelus-ngelus perutnya. Spontan, aku langsung menepuk-nepuk pipinya sambil bilang, "Mira, sadar Mira." Tapi Mira tidak menghiraukan omonganku. Tiba-tiba, tangan Mira menunjuk ke arah pojok pintu. Sontak, aku langsung melihat ke arah pintu itu. Ketika aku melihat, ternyata Asih ada di kamar kami. Dia sedang memainkan rambutnya. Saya kaget dan berteriak minta tolong, berharap ada orang rumah yang bangun.
Tak lama aku berteriak, datanglah ibu, bapak, dan Bik Sumi, pembantu rumahnya, masuk ke dalam kamarku. Mereka terlihat khawatir mendengar teriakanku. Lalu bapak pun menghampiriku di atas kasur dan bertanya, "Kamu kenapa?" "Aku melihat hantu yang di rumah kontrakan itu, Pak. Dan Mira tadi kesurupan lagi," kataku. Lagi-lagi orang tua Mira tidak mempercayai omonganku. Bapaknya hanya bilang, "Kamu tuh jangan banyak nonton film hantu. Jadi halusinasinya aneh. Ganggu orang tidur aja. Lihat tuh, Mira lagi tidur pulas gitu. Udah, kamu tidur lagi sana. Bapak gak mau dengar kamu bicara hantu atau kesurupan lagi," kata bapak. Aku hanya bisa menahan kekesalanku. Kenapa tidak ada orang yang percaya pada omonganku? Akhirnya mereka keluar dari kamarku. Kemudian Bik Sumi menghampiriku dan menawarkan teh hangat. Aku pun mengiyakan tawaran Bik Sumi. Dan kembalilah Bik Sumi ke dalam kamar kami sambil membawa teh. Bik Sumi adalah wanita tua. Dia sudah lama bekerja bersama keluarga Mira. Umurnya sekitar 50 tahunan lebih. Tiba-tiba sambil menyimpan teh untukku, Bik Sumi bertanya, "Den, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan pada Bibi. Dari kemarin, setiap malam ketika Bibi mau menutup dan mengunci seluruh ruangan, Bibi selalu melihat wanita berbaju putih ada di depan rumah sedang berdiri. Wajahnya pucat dan memar. Sepertinya sedang marah. Bibi tidak bilang sama bapak dan ibu, karena Aden tahu sendiri kan, mereka tidak percaya tahayul." Lalu aku pun menceritakan semuanya pada Bibi. Bibi pun tiba-tiba keluar dari kamar dan kembali membawa bawang merah, bawang putih, dan entah apa itu rempah-rempah lainnya yang telah ditusuk seperti sate dan gunting. "Untuk apa ini, Bi?" tanyaku. "Ini untuk menangkal makhluk halus," jawab Bibi. Lalu bawang itu disimpan di atas sela-sela pintu dan guntingnya disimpan di atas kasur. Lalu Bibi pun berdoa di setiap pojokan kamar kami, dan dia pun pamit untuk tidur lagi. Entah tersuges atau memang benar, yang jelas setelah Bibi menyimpan sesuatu dan berdoa, hati saya menjadi lebih nyaman, dan kamar pun terasa lebih hangat. Aku pun melanjutkan tidur kembali. Di pagi harinya, seperti biasa kami sarapan bersama, dan ibu bertanya, "Kamu kok nggak siap-siap kerja, Ndri?" kata ibu. "Oh, aku lagi ngambil cuti, Bu. Aku mau nemenin Mira dulu," jawabku. Kemudian ibu bertanya lagi, "Kalian gak ada niat buat kembali ke rumah kontrakan? Sayang loh, itu kan udah dibayar. Sudahlah, kalian jangan percaya dengan tahayul." Mendengar omongan itu, aku sedikit kesal. Akhirnya keluar emosiku, dan aku menjawab dengan nada sedikit marah. "Besok kami akan pulang ke rumah kontrakan. Bukannya aku tidak percaya tahayul, tapi ini memang benar terjadi. Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, tapi aku mengkhawatirkan Mira, anak ibu," kataku. "Andai saja rumah orang tuaku dekat, pasti Mira sudah saya bawa ke rumah orang tuaku." Begitu lanjutku. Aku pun meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamar. Tak lama, Mira pun menyusul aku ke dalam kamar. Dia mencoba menenangkanku yang sedang emosi. Akhirnya, kami putuskan besok untuk kembali ke rumah kontrakan. Keesokan harinya, kami pun berkemas untuk siap-siap kembali ke rumah kontrakan itu. Ketika kami sedang membereskan pakaian, tiba-tiba Bik Sumi datang menghampiri kami dan berkata, "Kalian hati-hati di sana, karena di sana adalah tempatnya dia. Bibi sarankan agar kalian segera mencari tempat baru atau mencari orang pintar.
karena ini masalah serius menyangkut kehamilan istrimu, kata Bi Sumi. Sebenarnya semalam Bibi melihat lagi makhluk itu sedang berdiri di depan kamar kalian. Bibi melihat dia membawa kain putih. Entah apa itu maksudnya. Dan Bibi pun berpesan agar rempah-rempah dan gunting itu dibawa ke rumah kontrakan sebagai penangkal makhluk itu. Kami pun menurutinya dan kami bergegas pamit untuk berangkat. Sepanjang jalan, aku tak henti-hentinya menasihati Mira agar ia tak banyak melamun dan lebih banyak berdoa. Tibalah kami di rumah kontrakan itu. Kami berdua sempat terdiam dalam mobil memandangi rumah itu. Lalu Mira pun berkata, "Setelah kamu gajian nanti, kita cari tempat baru ya, aku takut." Aku melihat wajah Mira yang sangat sedih dan hampir menangis. Aku pun memeluk dia untuk menguatkannya. Dan kami pun keluar dari mobil dengan membawa barang-barang kami. Ketika di depan pintu rumah, aku sempatkan dulu berdoa untuk meminta perlindungan. Kami pun masuk dengan langkah yang perlahan dan takut. Entah kenapa, setibanya di dalam rumah, aku sangat penasaran sekali dengan kamar pembantu itu. Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silakan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.